Banta Barensyah adalah seorang anak laki-laki yatim dan miskin. Ia sangat rajin bekerja dan selalu bersabar dalam menghadapi berbagai hinaan dari pamannya yang bernama Jakub. Alkisah, di sebuah dusun terpencil di daerah Nangro, Aceh Darussalam, hiduplah seorang janda bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Banta Barensyah. Banta Barensyah seorang anak yang rajin dan mahir bermain suling. Kedua ibu dan anak itu tinggal di sebuah gubuk bambu yang beratapan ilalang dan beralaskan dedaunan kering dengan kondisi hampir roboh. Pada suatu hari, janda itu berangkat sendirian ke tempat kincir padi tanpa ditemani Banta Barensyah karena sedang sakit. Betapa kecewanya ia saat tiba di tempat itu, tak seorang pun yang menumbuk padi. Dengan begitu, tentu ia tidak dapat menampi sekam dan memperoleh upah beras. Bu, Banta lapar. Ibu mengapa menangis? Iya, ibu jangan menangis. Ibu menangis karena tidak memperoleh upah hari ini kan? Tidak apa-apa Bu, barangkali nasib baik tidak memperoleh bagi kita. Banta anakku, engkau adalah anak yang baik. Ibu bangga mempunyai anak seperti kalian. Ibu, aku ingin minta izin untuk pergi ke rumah paman untuk minta sedikit beras. Jangan anakku, engkau sudah tahu pamanmu itu sangatlah pelit. Dia tidak akan memberimu beras kalau engkau tidak bekerja. Tidak apa-apa Bu, aku akan berusaha. Doa ibu menyertaimu, nak. Paman, kasihanilah kami. Berikanlah kami segenggam beras. Kami sangatlah lapar. Ah, persetan kadang kalian. Kalian lapar atau mati sekalian, aku tidak peduli. Pergi. Wahai rakyatku sekalian, aku akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan selendang putriku akan dinikahkan dia dengan putri. Setelah mendengar sayembara tersebut, Banta Barensyah langsung menemui ibunya untuk meminta izin untuk mencari selendang. Oh, Banta sangat sayang dan ingin terus hidup di samping ibu. Ibu telah berusaha memberikan yang terbaik untuk Banta. Kini Banta hampir beranjak dewasa. Saatnya Banta harus bekerja keras memberikan yang terbaik untuk ibu. Jika ibu merestui niat tulus ini, izinkanlah Banta merantau untuk mengubah nasib hidup kita. Banta anakku, kau adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Jika itu sudah menjadi ketekadmu, ibu mengizinkanmu walau dengan berat hati harus berpisah denganmu. Tapi bagaimana kamu bisa merantau ke negeri lain, anakku? Apa bekalmu di perjalanan nanti? Jangankan untuk ongkos kapal dan bekal, untuk makan sehari-hari pun kita sudah susah. Ibu tidak perlu memikirkan masalah itu. Cukup doa dan restu ibu menyertai Banta. Keesokan harinya, usai berpamitan kepada ibunya, Banta Barensyah pun pergi ke rumah pamannya Jakub. Ia bermaksud meminta tumpangan di kapal pamannya yang akan berlayar ke negeri lain. Ada apa lagi kamu kemari, hai anak malas? Paman, bolehkah Nanda ikut berlayar dengan Anda di tengah laut?
Baiklah. Akhirnya, paman pun memberi izin Banta untuk berlayar bersamanya. Paman, cukup sampai sini perjalanan kita. Pengawal, turunkan dia. Dasar anak bodoh. Di tengah perjalanan, nasib malang menimpa Banta. Ketika sampai di tengah laut, ia bertemu dan ikut dengan kapal Jakub yang baru saja pulang berlayar dari negeri lain. Paman! Banta, berikan selana itu kepadaku. Tidak, aku sudah berusaha mencarinya. Kamu tidak pantas mendapatkan itu. Wah! Hahaha, akhirnya aku mendapatkan yang selama ini aku cari. Sementara itu, Banta yang hanyut terbawa arus gelombang laut terdampar di sebuah pantai dan ditemukan oleh pemuda yang sedang mencari kerang. Pemuda itu pun membawanya pulang dan merawatnya. Setelah beberapa lama tinggal bersama pemuda tersebut, Banta pun memohon diri untuk kembali ke kampung halamannya menemui ibunya dengan menggunakan daun talas saktinya. Ibu, maafkan Banta, Bu. Sebenarnya Banta telah mendapatkan kain selendang emasku, tetapi paman merampasnya dariku. Sudahlah anakku, ibu mengerti perasaanmu. Mungkin belum nasibmu untuk mempersunting putri raja. Tapi Ibu, kain selendang itu milik Banta. Banta harus mendapatkannya kembali dari paman. Semuanya sudah terlambat. Apa maksud Ibu berkata seperti itu? Ketahuilah anakku, pamanmu memang sangat beruntung. Sekarang di istana sedang diadakan pesta meriah untuk pernikahannya dengan putri raja. Tanpa berpikir panjang, Banta segera berpamitan kepada ibunya, lalu bergegas menuju ke tempat pesta itu dilaksanakan. Namun, setibanya di kerumunan pesta yang berlangsung meriah itu, Banta tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai bukti untuk menunjukkan kepada raja dan sang putri bahwa kain emas dan suasa yang dipersembahkan Jakub itu adalah miliknya. Ya Allah, jika dia jodohku, maka satukanlah aku dengannya. Amin. Tiba-tiba datanglah seekor burung elang terbang berputar-putar di atas keramaian pesta sambil berbunyi. Klik, 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 klik. Kain emas dan suasa itu milik Banta Bareja. Klik, 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 klik. Kain emas milik Banta Bareja. Mendengar bunyi elang itu, seisi istana menjadi gempar. Suasana pesta yang meriah itu seketika menjadi hening. Bunyi elang itu pun semakin jelas terdengar. Akhirnya raja pun mengusir Jakub, dan Jakub melarikan diri sehingga ia pun jatuh tersungkur ke tanah hingga tewas seketika. Setelah peristiwa itu, Banta Barensyah pun dinikahkan dengan putri Terusmata. Pesta pernikahan mereka dilangsungkan selama 7 hari, 7 malam dengan sangat meriah. Tidak berapa lama setelah mereka menikah, raja yang merasa dirinya sudah tua menyerahkan jabatannya kepada Banta Barensyah. Banta Barensyah pun mengajak ibunya untuk tinggal bersamanya di istana. Akhirnya mereka pun hidup berbahagia bersama seluruh keluarga istana.